Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi'ulumih. Fal yukthir min tilawatil Qur'anil azim ma'at tadabburi li ma'anih wa tartili li alfazih wal yakun mumtali'an bi'azamatil mutakallim inda tilawati kalamih. Maka hendaklah memperbanyak seorang murid, seorang yang ingin dikasihi, dicintai oleh Allah, memperbanyak dari membaca Al-Qur'anil Azim, memperbanyak membaca Al-Quran beserta merenungi bagi makna-maknanya Al-Quran, wa tartili dan tartil li alfazihi bagi lafaz-lafaz Al-Quran, dan hendaklah dia penuh dengan keagungan yang berkata-kata, yaitu Allah Ta'ala ketika membaca kalamnya. Membaca Al-Quran Al-Karim ada dua macam yang kita baca. Yang pertama, surah-surah yang dijadikan wirid tiap malam. Yang kedua, kita membaca Quran itu membaca Quran yang mulai awal sampai akhir. Nah, jadi surah-surah yang dibaca ada 7 surah yang perlu disebut dengan As-Sab'ul Munjiyat, 7 surah yang menyelamatkan. 7 surah itu Alif Lam Mim As-Sajdah, surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Waqiah, surah Al-Mulk Tabarak, surah Al-Insan, surah Was-Sama'i Zatil Buruj atau surah Al-Buruj. Nah, 7 surah itu menurut kita khawa tiap malam itu dijadikan wirid 7 surah. Apabila kita kada mampu membaca 7 surah itu, misalnya kita bisa 5. Nah, mana kita pilih 5 itu? Alif Lam Tanzil, Yasin, yang ketiga Ad-Dukhan, yang keempat Waqiah, yang kelima Al-Mulk. Namunnya kada sanggup 7, ambil 5. Kalau kada sanggup 5, ambil 2. Ambil 4 tuh. Kalau kawal 5 misal kada sanggup baca 5 surah tiap malam, nah, ambil 4. 4 tuh namanya diambil Alif Lam Mim As-Sajdah, Yasin, Waqiah, Tabarak, Al-Mulk. Nah, itu 4 surah. Munnya kada kawal 5, ambil 4. Alif Lam Mim As-Sajdah, surat Waqiah, surat Yasin, surah Waqiah, surah Al-Mulk. Amunnya kada kawa 4, ambil 3. Nah, mana 3 dibaca? Alif Lam Mim As-Sajdah, surat Yasin, surat Tabarak. Misalnya kada kawa 3, 2 aja kawa tiap malam. Alif Lam Mim As-Sajdah lawan Tabarak.
Umpamanya kada kawa dua tiap malam, sebuting aja kawa, ambil surah Al-Muluk, surah Tabarak. Nah, pokoknya tiap malam itu kita ada membaca surah-surah yang dianjurkan Nabi tadi. Jadi mau kawa 7 ketujuhnya, Alif Lam Mim Sajdah, surah Yasin, surah Duhan, surah Waqiah, surah Al-Muluk, surah Insan, surah Al-Buruj. Kada kawa 7 ambil 5, surah Sajdah, Yasin, Duhan, Waqiah, Al-Muluk. 4 saja misalnya, tinggal Duhan, Alif Lam Mim Sajdah, Yasin, Waqiah, Tabarak. 3 aja, Alif Lam Sajdah, Yasin, Al-Muluk. 2, Alif Lam Sajdah lawan Al-Muluk. Sebuting aja kawa, Al-Muluk dibaca. Nah, itu semacam wirid dulu. Wirid nang tiap malam dibaca. Nah, kemudian lagi sesudah itu kita baca rutin, kita baca juga Quran itu yang dari awal berurutan. Sehingga kita menargetkan umpamanya 3 bulan sekali tamat. Nah, makin banyak makin bagus. Nah, kadang-kadang 3 bulan 6 bulan sekali tamat umpamanya. Nah, atau setahun sebiji tamat, ada juga ngarannya wiridnya tuh. Pokoknya dalam pekerjaan sehari-hari itu ada juga kita membaca Quran yang bertertib, yang bersusun surah-surahnya, mulai surah Al-Baqarah, Ali Imran, surah An-Nisa, Al-Maidah, seterusnya. Nah, dalam hal membaca Quran itu ada 7 perkara yang perlu diperhatikan. Yang 7 perkara ini berhubungan dengan adab batin. Mun adab zahir sudah tahu, kita berwudu, membaca Quran itu, menghadap kiblat, menutup aurat. Nah, itu adab zahir itu. Adapun adab batinnya membaca Quran itu ya 7 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kalau kita membaca Quran itu hudurul qalbi, hadir hati. Artinya hadir hati itu kalau misal kita membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di hati kita tuh kayak itu juga. Di hati kita kayak itu juga. Itu ngarannya hadir hati. Kalau kita baca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi hati kita kada kayak itu, tuh kada hadir ngarannya. Kada hadir hati. Nah, hadir hati itu apa nang di mulut kita kayak itu juga di hati. Nah, hadir hati. Satu itu. Yang kedua, membaca Al-Quran itu tafahum. Tafahum. Arti tafahum itu mempaham apa artinya, kandungan makna di dalam ayat-ayat yang kita baca itu tafahum. Walaupun kita sambil membaca terjemahnya. Misalnya kita tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hati kayak itu juga. Namun artinya kada kawal langsung, arti kita kada tahu artinya. Nah, itihi sebelahnya terjemahnya mbah itu. Nah, itihi terjemahnya, oh tabarakalladzi ini artinya. Munnya sudah tahu artinya, kawa aja langsung aja lagi di hati. Munnya kada kawa sekaligus, kada bisa artinya. Nah, itihi terjemahnya. Yang ketiga, membaca Quran itu diperlukan ta'zim. Ta'zim. Ta'zim itu artinya rasa mengagungkan terhadap kalam Allah ini. Dalam hati itu ada rasa ta'zim. Dan yang ketiga,
Nah, kalau kita misalnya membaca surat kabar, kita baca Quran, surat kabar. Nah, waktu kita membaca surat kabar itu hati kita tuh hadir dan kita paham yang kita baca. Tapi di hati kita adalah takzimnya. Kada ada takzim tuh. Kita membaca berita surat kabar atau surat apa kita baca. Nah, kita waktu membaca itu kita hadir hati kita dan paham apa yang kita baca. Cuma di hati kita kada ada takzim. Kadang kita bacanya surat kabar. Nah, kalau kita bacanya Quran, dalam hati kita ini ada rasa takzim, mengagungkan Al-Quran itu. Ada takzimnya. Nah, yang keempat, dalam Quran itu ada khauf. Nah, ada perasaan takut. Waktu membaca Quran itu mesti ada takut. Apabila letaknya takut dalam membaca Al-Quran itu, pada waktu Allah menerangkan tentang siksa, Allah menerangkan tentang ancaman, Allah membicarakan tentang neraka, dalam hati kita tuh ada juga campuran rasa takutnya. Misalnya dalam Quran, وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Nah, itu artinya ketika dihalau orang-orang kafir itu ke dalam neraka jahanam, zumara, berkelompok-kelompok. Nah, dalam hati kita bilanya membaca neraka itu ada takutnya, ada perasaan takut. Yang kelima, membaca Quran itu diperlukan juga ada raja artinya mengharap. Apabila adanya mengharap itu di waktu ayat membicarakan tentang surga, tentang rahmat Allah. Nah, di situ kita berharap bisa masuk dalam golongan itu. Umpamanya di Quran ada wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Artinya dihalau orang-orang yang takwa kepada Allah itu ke dalam surga berkelompok-kelompok. Nah, dalam hati kita kalau membaca itu ada harapan, ada berharap kepada Allah masuk dalam golongan itu. Nah, itu membaca Quran. Kayak bicara tentang rahmat-rahmat Allah. Nah, itu dalam hati kita ada mengharap. Bicara tentang azab Allah, bicara tentang kebesaran Allah, kita takut. Dalam surat Fatihah umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, waktu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu, di dalam hati kita yang menonjol, yang keluar adalah perasaan senang, perasaan berharap. Kenapa? Karena di situ ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Otomatis hati kita ini mendengar Allah penyayang pengasih itu ada senang, ada gembira, ada berharap disayangi, dikasihi oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, itu dalam hati kita mesti ada keluar, ada timbul takut. Karena apa takut? Karena kita memuji Allah yang mana Allah itu Rabbil Alamin. Rabbil Alamin artinya pemelihara, penjaga, pengatur seluruh alam semesta. Otomatis begitu kita baca itu kita ada takut. Nah, takut. Soalnya ini yang kita bacanya adalah tentang orang, tentang zat yang memelihara, menjaga, mencipta alam semesta ini. Pasti hati kita ada timbul khasyah, ada timbul takut. Kita lagi berhadapan lawan orang yang kita tahu orang ini berkuasa penuh
Dalam hati kita pasti ada takutnya. Jadi waktu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, dalam hati kita ada muncul takut kepada Allah. Lalu Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Penyayang. Nanti bebulik pulang hati ini. Bebulik ke mana? Ke raja pulang, ke harap pulang. Karena artinya Ar-Rahmanir Rahim, Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Begitu kita baca ayat itu, terasa di dalam tubuh kita ini kenyamanan. Terasa dalam hati kita ini kesenangan. Karena kita Ar-Rahmanir Rahim, itulah satu ayat yang paling nikmat dalam surat Fatihah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim itu hati kita mesti berbunga-bunga, hati kita mesti senang. Karena Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Nah, Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kiamat. Bebulik pulang, ketakutan pulang kita. Nah, itu bila Maliki Yaumiddin, Raja pada hari kiamat. Nah, Raja pada hari kiamat itu tentu hati kita takut. Lalu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Nah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, itu bisa di situ harap kita. Nah, kita berharap hanya kepada Allah, kita menyembah, kita berharap hanya kepada Allah, kita minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu harap pulang. Harap kita berharap lawan Tuhan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana jalan orang-orang yang Kau berikan nikmat atas mereka, bukan jalan orang yang dimarahi dan orang-orang yang sesat. Nah, di situ harap juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi surat Fatihah itu kita baca dengan hadir hati, dengan paham, dengan ta'zim, dengan penuh takut dalam ayat-ayat yang takut. Nah, dan berharap dalam ayat-ayat yang menimbulkan harap. Yang keenam, waktu membaca Quran itu ada dalam hati kita niyatul imtisal. Dalam hati kita ada niat menjunjung perintah. Bila kita baca ayat itu ayat perintah. Misalnya kita baca dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, artinya kan, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan persiapkanlah dirimu untuk menghadapi hari kiamat, dan takwalah kepada Allah. Itu perintah. Begitu kita baca perintah itu, nah, dalam hati kita ini ada niat menjunjung perintah itu. Dalam hati kita ada niat akan melaksanakan perintah itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kamu kepada Allah, tobat yang nasuha. Itu kan perintah. Nah, begitu kita baca ayat itu, dalam hati kita ada niat melaksanakan perintah itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu jangan sampai masuk neraka. Nah, itu ayat artinya itu dalam hati kita lalu ada niat melaksanakan perintah itu. Yang keenam tadi niyatul imtisal. Yang ketujuh niyatul ijtinab. Niat menjauhi. Di mana letaknya niat menjauhi itu? Di waktu kita membaca ayat-ayat yang sifatnya melarang. Bila kita baca ayat yang sifatnya melarang, nah itu dalam hati kita ada niat akan menjauhi larangan itu.
Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan, disibukkan mengingat Allah oleh karena mengurusi harta dan anak-anak kamu. Nah, itu kan larangan. Dalam hati kita akan menjauhi itu. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba. Dalam hati kita sudah ada niat akan menjauhi riba itu. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina karena itu kejahatan dan sejahat-jahat jalan. Larangan tuh. Nah, dalam hati kita membaca itu niat sudah ada akan menjauhi larangan itu. Nah, itu orang baca Quran dengan demikian pahalanya kalau dibanding lagi, walaupun membaca beberapa ayat tapi dengan cara demikian lebih baik daripada sehatam Quran tapi kada tahu apa-apa yang dibaca itu. Nah, membaca Quran 45 ayat tapi dengan cara yang macam itu pahalanya lebih besar daripada baca Quran sehatam tapi kada tahu apa-apa yang dibaca itu. Nah, itu 7 perkara adab batin membaca Quran. Jadi hadir hati. Yang kedua paham yang dibaca itu. Yang ketiga ada perasaan membesarkan Al-Quran. Yang keempat takut dalam hal dibaca itu ayat-ayat yang bercerita tentang laknat, bercerita tentang azab, tentang neraka, itu hati kita ada ketakutan. Kemudian yang kelima, dalam hati kita itu berharap bila mana kita baca ini cerita tentang rahmat, cerita tentang surga, cerita tentang nikmat-nikmat akhirat. Nah, itu dalam hati kita timbul ada harapan supaya masuk dalam golongan itu. Yang keenam, dalam hati kita ada niat menjunjung perintah bila yang dibaca itu ayat-ayat perintah. Dan yang ketujuh, dalam hati kita ada niat menjauhi bila yang dibaca itu ayat-ayat larangan. Nah, kalau sudah itu ada dalam bacaan Quran kita, maka kita akan mendapatkan pahala yang kada terhingga lagi. Jadi membaca Quran itu dapat pahala setiap sahuruf itu 10. Membaca Quran itu sahuruf 10. Misalnya alif lam mim 3 huruf pula tuh. Itu 30. Nah, nang 30 ini nang baca Quran nang kada tahu apa-apa. Alif lam mim tanzilul kitabil la raiba fihi mir rabbil alamin. Umpamanya. Nah, berapa huruf? Pokoknya sahuruf 10. Itu bagi orang nang kada tahu maknanya, nang kada paham apa nang dibaca. Sahuruf dapat 10 pahala. Nah, dan kebaikan itu dilipat gandakan sampai 700 sampai kepada yang tak terhingga. Nah, kebaikan membaca Quran kalau kita mempaham dengan memakai adab batin yang 7 perkara tadi, kita baca Quran sahuruf berapa gandanya kada tahu bilangannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kada 10 lagi, kada 700 lagi. Nah, makanya tadi membaca Quran kita 1 ayat tapi kita paham maknanya dengan cara adabnya zahir dan batinnya. 1 ayat kita baca lebih banyak pahalanya dari 1 khatam Quran tapi belalu. Nah, belalu aja. Nah, jadi wirid Quran ini ada 2 macam. Nang diulah wirid hari-hari itu, pertama surah-surah nang disuruh Rasulullah tadi sudah dijadikan wirid. Itu bisa umpamanya kita malam Jumat ke-7-nya kita baca. Nah, malam-malam lain misalnya 4 surah aja, nah, kada jadi masalah. Yang penting mudawamah terus menerus seperti itu. Seperti perkataan ulama yang dahulu, ma wasalna ila ma wasalna bi kasratil aurat walakin bi muda wa matiha. Itu yang penting kita tekankan dalam diri kita. Ujar para aulia, tidaklah kami sampai kepada kedudukan kami, bukan tidaklah kami sampai kepada kedudukan kami ini dengan banyak wirid kada.
walakin bimudawamatiha, tetapi dengan mengekalkannya. Sedikit saja tapi kekal. Nah, itu yang menyebabkan mereka itu sampai kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, yang kedua, baca Quran tadi bertertib mulai surah Baqarah sampai surah An-Nas. Nah, itu setahun nggak hanya tamat kata Bapak, asal membaca dengan cara yang kayak tadi. Baca seayat, punya kada bisa terjemahnya, kada bisa mempaham. Baca seayat itihi terjemahnya, pahami maknanya, laksanakan yang niat-niat segala macam tadi seayat. Nah, tuntung seayat pulang. Nah, walaupun misalnya taulihi 4-5 ayat, itu banyak pada sahatam Quran pahalanya daripada kada mengerti lalu. Wala yaqra kama yaqra'ul ghafilun alladzina yaqra'una al-Qur'an bi alsinatin fasihah wa aswatin 'aliyah wa qulubin minal khushu'i wat ta'zimi lillahi khaliyah yaqra'unahu kama unzila min fatihatihi ila khatimatihi wa la yadrun ma'nahu wa la ya'lamun li ayyi syai'in unzil. Janganlah seorang itu membaca Quran seperti membaca orang-orang yang lalai, yang mana mereka itu membaca Quran dengan lisan-lisan yang fasih, suara-suara yang nyaring, hatinya kosong daripada khusyuk dan mengagungkan Allah. Suara nyaring bagus, belagu, fasih, tapi hatinya kosong daripada hal-hal yang 7 perkara tadi. Mereka membaca Quran itu sebagaimana diturunkan dari Fatihah sampai ujung, tidak tahu maknanya. Tidak tahu maknanya. Dan mereka tidak tahu karena apa ini diturunkan. Kalau paham tadi tentang Al-Quran, nah jangankah itu. Jadi ibarat kita bandingkan membaca Quran tadi seayat, tapi kita memakai yang 7 perkara tadi. Nah itu walaupun sedikit tapi nilainya tinggi. Amun nang terus baca kada mempaham kada apa, itu walaupun banyak bacaannya tapi nilainya sedikit. Ibaratnya duit 10 lembar aja berisi tapi 100 ribuan. Duit itu 10 lembar aja berisi cuma 100 ribuan, 1 juta kalau tuh. Nah ini duit sakabat tapi ribuan. Nah yang itu yang baca Quran terus beharianan baca Quran, dapatnya sedikit, waktunya banyak terpakai. Nah kalau kita baca Quran dengan cara nangkai tadi, walaupun sedikit baca tapi memakai adab-adabnya, nah itu gana nilainya, gana pahalanya. Walau alimu la amilu, jikalau mereka tahu apa yang dalam kandungan Quran itu, larangan apa, perintah ada. Karena Quran itu ada larangan, ada perintah, ada kisah, ada perumpamaan dalam Quran itu. Amunnya tahu itu, niscaya mereka mengamalkan. Fa innal ilma manafa'a, karena ilmu itu ialah sesuatu yang memberikan manfaat. Wa man alima, siapa tahu, wa ma amila, dan tidak mengamalkan, falaisa bainahu wa bainal jahil farqun, tidak ada antaranya antara orang jahil itu perbedaan. Illa min haitsu inna hujjatallahi alaihi akadu, melainkan dari sekira-kira bahwa hujjah Allah atas si alim nang kada mengamalkan tadi lebih kuat, lebih berat artinya. Walidzalika qila, oleh fa'ala hadza, maka atas ini yakunul jahil, orang yang jahil, ahsanu halal minhu, lebih baik keadaan daripadanya itu. Orang yang punya ilmu, nah, tapi kada mengamalkan ilmunya, itu lebih baik orang yang jahil dalam segi ini. Fa'ala hadza yakunul jahilu ahsanu halan minhu.
ahsana halan minhu fayakunu fa'ala hadhi yakunu jahilu ahsana halan minhu. Walidzalika qila, oleh karena itu dikata orang, kullu ilmin la ya'udu 'alaika naf'uh, tiap-tiap ilmu yang tidak kembali atas engkau manfaatnya, fal jahlu a'wadu 'alaihi minhu, maka kejahilan lebih berguna atas engkau daripada ilmu itu. Wal yakun laka ayyuhal murid hazzun minat tahajjud. Pulang la hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahman arrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.